Filsafat ilmu dan pendidikan kewarganegaraan. Filsafat adalah jembatan dari mitos ke logos. Mitos adalah penjelasan dunia yang bersifat naratif dan simbolik. Sedangkan logos adalah penjelasan yang rasional dan berbasis penalaran. Sehingga filsafat berada di tengah-tengahnya. Bagaimana ia menjembatani mitos menuju ke logos. Lalu, filsafat ilmu adalah penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah sendiri memiliki 4 hal. Yang pertama, rasional. Rasional adalah berpikir menggunakan akal dan logika. Ini berarti mempertimbangkan bukti-bukti, alasan-alasan, dan pemikiran yang masuk akal. Kemudian, logis. Berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan logika. Lalu ada empiris. Empiris adalah berpikir berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Sistematis artinya berpikir secara teratur dan terstruktur. Nah, sekarang kita akan melihat aspek dari filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi. Ontologi sendiri adalah hakikat dari ilmu, kebenaran ilmu atau keberadaan ilmu itu. Kemudian ada epistemologi. Epistemologi itu adalah proses, metode, prosedur, tata cara ilmu itu ada. Kemudian ada aksiologi. Dari ilmu tersebut, adakah kegunaannya, kemanfaatannya, maka itu disebut dengan aksiologi. Lalu pertanyaannya, apakah pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah disiplin ilmu? Jawabannya iya, pendidikan kewarganegaraan atau civic education sebagai sebuah disiplin ilmu dalam konteks pendidikan, meskipun ia adalah multidisiplin ilmu. Nah, disiplin ini mempelajari tentang hak, kewajiban, dan peran warga negara dalam suatu negara atau masyarakat. Dalam aspek filsafat ilmu, khususnya di pendidikan kewarganegaraan, kita akan melihat dari aspek ontologi. Nah, aspek ontologi pendidikan kewarganegaraan itu mencakup pemahaman tentang realitas politik, sosial, dan moral. Ada aspek epistemologi. Pendidikan kewarganegaraan mengakui sumber pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ilmu sejarah, ilmu hukum, dan sosiologi. Pengetahuan dalam pendidikan kewarganegaraan dapat diperoleh melalui studi teoritis, analisis kasus, diskusi, dan pengalaman praktis. Pada aspek aksiologis dibagi menjadi 2. Yang pertama, nilai-nilai bahwa pendidikan kewarganegaraan mendorong pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kewarganegaraan seperti demokrasi, keadilan, hak asasi manusia, pluralisme, dan partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Lalu yang kedua, tujuan moral. Tujuan moral pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk individu yang memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab terhadap negara dan masyarakatnya, serta mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Lalu, ada beberapa ide pengembangan pendidikan kewarganegaraan berbasis filsafat ilmu yang dapat diterapkan dalam pembelajaran kewarganegaraan. Yang pertama, pembelajaran berbasis paradigma kritis, di mana peserta didik maupun pendidik melakukan diskusi kritis terkait pendidikan kewarganegaraan, bisa berupa hak dan kewajiban yang dikemas dalam bentuk diskusi kritis. Hal tersebut akan sangat baik jika dikaitkan dengan filsafat. Yang kedua adalah penggunaan digital dalam filsafat dan civic education. Dalam pembelajaran, peserta didik diperbolehkan untuk menerapkan digital learning seperti mencari pedoman atau bahasan
yang berkaitan dengan filsafat maupun civic education, di mana peserta didik akan lebih kritis.